Rencana kerja pengembangan sekolah, pembuatan pupuk kompos atau PEMPUKOM. Saya Widiawati Emalia Siregar, CGP Angkatan 8 Kabupaten Labuhan Batu Utara. Latar belakang yang pertama adalah unsur kepemimpinan murid atau voice melalui suara murid sebagai bentuk jawaban atas harapan murid akan sesuatu yang mereka senangi. Kedua, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, menuntun sesuai kodrat alam dan zaman anak. Ketiga, fenomena saat ini yaitu tumpukan sampah yang ada di lingkungan sekolah seperti daun kering adalah daun yang sudah lama gugur atau sudah lama jatuh dari pohon sehingga daunnya menjadi kering, dan salah satu produksi sampah organik yang cukup banyak terdapat di daerah tropis seperti halnya Indonesia. Daun kering memiliki manfaat sebagai dasar pembuatan pupuk kompos. Pengelolaan sampah terus ditingkatkan untuk mencapai target zero waste pada tahun 2050. Tujuan program ada dua. Yang pertama, menguatkan kemampuan dan profil murid yang bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Bergotong royong maksudnya berkolaborasi, peduli, dan berbagi. Bernalar kritis yaitu memperoleh, menganalisis, merefleksikan pemikiran dalam pengambilan keputusan. Kreatif yaitu menghasilkan gagasan atau ide yang orisinal. Kemudian yang kedua, mewujudkan generasi yang terampil dan berdaya guna. Capaian langkah-langkah dan pemanfaatan sumber daya. Capaian yang dikerjakan yang pertama, profil murid yang bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Langkah-langkah tindakannya yaitu melibatkan suara dalam penjaringan ide terkait rencana program kegiatan untuk menentukan garis besar program kegiatan. Kedua, melibatkan siswa dalam pengembangan skill di bidang pengolahan pupuk kompos. Ketiga, melibatkan siswa dalam memberikan umpan balik terkait pengembangan program kegiatan. Capaian yang kedua yaitu generasi yang terampil dan berdaya guna. Ada 4 tahap. Yang pertama, pemahaman konsep dan teknis pengelolaan PUKOM. Tahap kedua, skill development dalam bentuk tantangan internal. Tahap ketiga, skill development dalam bentuk tantangan eksternal. Tahap keempat, PUKOM for life. Aset atau sumber daya yang dapat diberdayakan yaitu yang pertama, modal manusia seperti kepala sekolah, guru, siswa, orang tua. Modal fisik yaitu seperti ruang kelas, sarana pendukung, dan modal finansial seperti dukungan dari sekolah dan dukungan dari orang tua. Struktur program dan mitra. Jadi dari kegiatan pembelajaran pembuatan PUKOM tersebut, target populasi yang dicapai yaitu siswa kelas 10, 11, dan 12 yang memiliki bakat dan minat tentang pembuatan PUKOM. Ruang dan waktu kegiatan yaitu berlangsung pada saat jam KBM. Kedua, terjadwal sesuai jam pelajaran masuk di kelas, dilaksanakan di luar kelas agar lebih leluasa. Mitra utama yang berkolaborasi yaitu kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan siswa. Rencana evaluasi yaitu yang pertama, menentukan personal observer dan supervisor. Kedua, melaksanakan refleksi dan evaluasi terstruktur dan terjadwal. Ketiga, melakukan tindak lanjut hasil evaluasi. Pihak yang terlibat yaitu siswa, kepala sekolah, guru, dan orang tua. Bentuk instrumennya yaitu refleksi dan umpan balik siswa, wawancara, dan angket. Kemungkinan tantangan yang pertama yaitu tantangannya pemahaman siswa terkait daur ulang dirasa baru bagi siswa. Kedua, waktu belajar siswa di kelas terasa cepat.
Ketiga, fokus belajar siswa akan terbagi antara intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Solusinya adalah maksimalkan kreativitas daur ulang, memberikan wawasan dan referensi tambahan bagi siswa terkait materi daur ulang, berkoordinasi dengan siswa dan orang tua agar bisa mempersiapkan segala keperluan. Keempat, berkomitmen bersama siswa agar tujuan utama pendidikan bisa tercapai sejalan dengan bakat dan minat siswa. Kenapa harus Pukom? Mampu menyediakan pupuk organik yang murah dan ramah lingkungan, mengurangi tumpukan sampah organik yang berserakan di sekitar lingkungan sekolah, membantu pengolahan sampah secara dini dan cepat, menghemat biaya pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir, mengurangi kebutuhan lahan tempat pembuangan sampah akhir, dan yang terakhir adalah menyelamatkan lingkungan dari kerusakan dan gangguan berupa bau, selokan macet, banjir, tanah longsor, serta penyakit yang ditularkan.